Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, kalau tidak salah, kita bahas tentang perintah untuk terus berada di dalam jamaah dan ancaman sesat, ancaman neraka bagi yang keluar dari jamaah itu, walaupun sejengkal. Keluarnya itu cuma sejengkal, apalagi sehasta, apalagi 10 meter, apalagi sekian kilometer, sejengkal keluar dari jamaah terancam sesat, terancam neraka. Ya. Maka kita harus terus berada di dalam jamaah itu. Ya. Jangan pernah keluar. Nah, pertanyaannya, jamaah siapa? Sudah kan kemarin? Jamaahnya? Jamaahnya siapa? Sudah kita bahas kan? Bahwa kita harus selalu berada di dalam jamaah itu. Jamaahnya siapa? Jawabnya, kan hari ini ada Jamaatul Muslimin, Jamus. Ada Islam Jamaah, ada Jamaah Ansar Tauhid, ada jamaah ini, jamaah itu. Nah, yang mana yang kita harus di situ? Kita tidak boleh keluar dari jamaah itu. Jamaah siapa? Jamaah kan bukan seorang dua orang, banyak. Satu kumpulan. Jamaah siapa yang kita boleh? Jamaah para sahabat, kaum muslimin yang pernah, kaum muslimin yang sezaman dengan Nabi, bertemu Nabi SAW. Mereka lah jamaah yang harus kita ikuti. Mereka kalau sholat pakai usul apa tidak, kita ikuti. Mereka kalau ada mati kita ingat apa tidak, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Mereka kalau Nabi apa tidak, mereka kenalnya selawat Ibrahimiyah dan seterusnya. Ya. Bahkan hal yang sangat sepele. Mereka kalau mencium menjar aswad, tapi bunyi kecupan apa tidak, itu pun sedikit pun dari para sahabat dalam ibadah, ya. Dalam ibadah, wudu, tayamum, sholat, azan, qolat, dan jumrah, tawaf, sa'i. Adapun para sahabat naik apa, kita naik apa, harus sama mereka? Tidak. Para sahabat bajunya apa, kita bajunya apa, enggak harus sama. Ya. Justru kalau kendaraan kita harus sama dengan kendaraan para sahabat, bodoh kita, ya. Bukan itu yang harus sama. Yang
harus sama dari perkara mahdoh. Mahdoh. Bukan ghairu mahdoh. Perkara mahdoh seperti apa? Perkara mahdoh seperti apa? Tadi wudu, tayamum, azan, qomat, ruku, sujud, tawaf, sa'i. Itu perkara-perkara mahdoh. Ada perkara mahdoh, ada perkara ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh kayak apa misalnya? Ghairu mahdoh kayak makan, minum, kerja, nikah, sedekah, cari nafkah, itu ghairu mahdoh. Boleh beda dari para sahabat? Boleh. Boleh. Bahkan harus beda lah. Kalau sama terus, mundur kita. Kemana-mana naik unta, naik kuda, harus beda. Para sahabat naik kuda, naik unta, kita naik motor, naik mobil. Nggak masalah, karena itu ghairu mahdoh. Para sahabat belum pernah sedekah pakai transfer misalnya. Kita sedekah pakai transfer nggak masalah. Karena sedekah ini ghairu mahdoh. Beda dengan ruku, sujud. Beda dikit saja terancam. Ada orang sholat berjamaah, dari sholat berjamaah dia diancam oleh Allah. Apa? Kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Kenapa? Karena tidak ikut sahabat. Tidak mengikuti sahabat. Sahabat itu mereka mengatakan, kami belum berani menggerakkan badan kami menuju sujud sebelum Rasulullah betul-betul mencium tanah. Sebelum Rasulullah betul-betul sujud. Jadi tunggu sampai imam betul-betul sujud, baru kami menggerakkan badan. Jadi tidak bareng begitu. Apalagi mendahului. Makmum yang mendahului gerakan imam, imam masih sujud, dia sudah mengangkat kepala, imam masih ruku, dia sudah mengangkat kepala, maka terancam kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Waliyadzubillah. Nah itu dia. Kesesatan yang akhirnya terancam neraka, intinya apa? Beda dari para sahabat. Maka hati-hati. Nggak apa-apa. Kita beda dengan ulama fulan, nggak apa-apa. Beda dengan MUI, nggak apa-apa. Beda dengan ulama Saudi, nggak apa-apa. Bahkan beda dengan Imam Syafi'i, beda dengan Imam Bukhari, nggak apa-apa. Yang penting tidak beda dengan Rasul dan para sahabat. Kalau berbeda dengan Rasul dan para sahabat, ini diancam. Adakah ancaman dari Al-Quran dan Sunnah kalau kita berbeda dengan majelis ulama, dengan Lajnah Daimah Saudi, dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari? Ada ancaman dalam Al-Quran dan Sunnah? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada ancaman ketika kita berbeda dengan Rasul dan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigit dengan gigi geraham. Nggak ada Nabi memerintahkan kita mengikuti sunnahnya si A, si B, si C.
termasuk sunnahnya Imam Syafi'i, sunnahnya Imam Malik, kecuali Imam Syafi'i membawakan, nih lihat, para sahabat memotong jenggot itu setelah segenggam. Imam Syafi'i yang membawakan. Nih riwayatnya. Beliau kan jauh lebih alim daripada kita kan. Kita terima. Karena membawakan sahabat. Bukan pemikiran beliau, pendapat beliau, ijtihad beliau. Kalau ijtihad beliau tentu bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar adalah apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Maka untuk menilai orang sesat itu gampang. Gampang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i terhadap seorang sesat yang ada di hadapan beliau. Yang di hadapan Imam Syafi'i, dia mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Al-Quran ini makhluk, karena Al-Quran bukan Allah, selain Allah makhluk, dan seterusnya dan seterusnya. Imam Syafi'i bertanya, pendapatmu ini ada di Al-Quran? Jujur dia, nggak ada. Jujur dia. Apa yang engkau ucapkan, apa yang menjadi pendapatmu, keyakinanmu ini ada di Al-Quran? Dijawab dengan jujur oleh dia, nggak ada. Nggak ada. Lalu nanya, ada di sunnah, hadis? Dijawab lagi oleh si sesat ini, nggak ada. Nggak ada. Nah, Imam Syafi'i bertanya lagi, itu ucapan para sahabat barangkali? Taruhlah di ayat nggak ada, di hadis nggak ada, tapi itu perbuatan sahabat. Dan sepakat para sahabat. Dan itu ada. Dan itu benar. Maksud sih? Iya. Setelah sholat Id, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Di surat apa? Ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Enggak ada. Hadis riwayat siapa? Setelah sholat Id, Nabi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ada? Hadis riwayat siapa? Enggak ada. Itu perbuatan para sahabat. Sepeninggal Nabi SAW, para sahabat setelah salat Id saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Apakah ini sunnah? Sunnah. Loh, Nabi kok tidak pernah mencontohkan? Iya, tidak. Tapi kan tadi Nabi bilang, "Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin." Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ada dua kan? Ada dua sunnah. Tapi menariknya, abdu 'alaiha. Tadi ada berapa sunnah? Tadi ada berapa sunnah? Ada dua. Sunnah apa dan sunnah apa? Sunnah Rasul dan para sahabat. Mestinya abdu 'alaihi. Abdu 'alaihi dua. Dan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ya kan? Nah, dhamir mutasilnya huwa dan hu, ya, huma, sama huma kan dhamir mutasilnya. Mestinya kalau dua, abdu 'alaihi hima. Huma karena sebelumnya ya sukun jadi hima. Abdu 'alaihima mestinya kan ada dua sunnah, sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Mestinya huma bukan ha. Ha kan satu. Iya, ya huma hunna kan? Ha huma hunna. Dhamir mutasilnya. Kenapa ha bukan huma padahal dua? Jawabnya karena antara sunnah Rasul dan sunnah para sahabat dianggap satu. Nggak mungkin bertentangan. Nggak mungkin ijma sahabat bertentangan dengan sunnah Nabi, tidak mungkin.
Kalau orang per orang mungkin cuman pendapatnya Abu Hurairah doang, yang lain nggak ikut-ikutan, yang lain menolak. Nah, itu mungkin. Kalau para sahabat sepakat, maka pasti benar. Pasti itu sunnah Nabi SAW. Dan waktu itu sudah saya contohkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para sahabat, sementara belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Sedikit tentang mahdoh. Sekali lagi, antum jangan salah paham dan jangan mau dibohongi oleh orang yang mengatakan kalau ini bid'ah, itu bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Pergi haji naik pesawat juga bid'ah. Azan pakai pengeras suara bid'ah dong. Karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Mereka lupa bid'ah itu hanya ada di mahdoh apa ghairu mahdoh? Mahdoh. Bid'ah itu hanya ada di mahdoh, azannya, tawafnya, sa'inya, hayya 'ala sholahnya, hayya 'ala sholah 2 kali dengan 3 kali bagusan mana? Hayya 'ala sholah 2 kali dengan 3 kali bagusan mana? Tentu bagusan 3 kali. Ganjil kan? Apa-apa kan 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Habis salam 3 kali. Kenapa hayya 'ala sholat cuma 2 kali? Mestinya bagusnya 3 kali. Nah, udah kita rubah jadi 3 kali. Nah, itu bid'ah namanya. Adapun pakai pengeras suara agar suara itu sampai kemana-mana, itu jatuhnya ghairu mahdoh, bukan mahdoh. Ya. Yang bid'ah itu mahdohnya. Maqamam mahmudal ladzi wa'attah. Sampai di situ. Kalau ditambah innaka la tukhliful mi'ad. Ini bid'ah. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan sampai innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Sampai di situ. Ya. Innaka la tukhliful mi'ad tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, itu bid'ah. Ya. Bahkan lebih dari itu, termasuk bid'ah adalah muadzin membaca doa itu. Ya. Dan Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang mendengarkan, gitu. Nabi nggak bilang doa setelah azan, nggak bilang begitu. Ya. Nabi hanya mengatakan kalian yang mendengarkan suara azan, berarti bukan muadzin dong. Ya. Lalu membaca doa itu, halat lahu syafaati. Halal baginya syafaat. Ya. Nah, itu dia. Kita ulang sebentar. Apa-apa diulang-ulang biar antum. Makanya nggak usah pakai video lah. Sebuah ibadah, sebuah perbuatan ibadah dikatakan mahdoh itu kalau mempunyai satu ciri di antara 3. Ketika sebuah perbuatan memiliki satu ciri di antara 3 ciri, maka dia disebut mahdoh. Ya.
Insyaallah saya pernah sampaikan ini. Mudah-mudahan antum hafal. Masih ingat. Nggak apa-apa, maksudnya saja, bahasa Indonesia saja. Yang pertama, perbuatan tersebut tidak bisa dicerna oleh akal kita. Kenapa harus dilakukan? Manfaatnya apa? Akal kita tidak bisa mencerna. Apa contoh? Ya rukuk, sujud, menunjuk dengan jari, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Kenapa itu semua dilakukan? Kenapa hajar aswad dicium? Kenapa jumrah dilempar-lempar? Habis puluhan juta sampai sana cuman disuruh mencium hajar aswad, lempar jumrah, tawaf, sa'i. Kata orang kafir kan kurang kerjaan, mendingan puluhan juta untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau pakai rokyu kan begitu. Nah inilah ibadah fakta. Tidak bisa pakai rokyu. Jadi betul-betul sami'na wa ata'na. Kenapa rukuk seperti itu? Kenapa sujud seperti itu? Kenapa menunjuk dengan jari? Ya. Itu ciri ibadah makhluk. Akal nggak bisa jawab. Nggak bisa dicerna. Jangankan kita, Nabi aja nggak tahu. Nabi nggak tahu kenapa menunjuk dengan jari. Kalau beliau tahu, tentu sudah dikasih tahu. Menunjuk dengan jari karena begini. Nabi nggak jelaskan. Soalnya kalau pakai jempol begini, soalnya kalau pakai kelingking begini. Nggak ada. Nah, itulah ciri makdo. Akal nggak bisa cerna. Yang pertama. Atau yang kedua, ini atau ya, bukan dan. Ya. Atau yang kedua, apa? Masih ingat? Disebut mahdoh ketika perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Non-muslim nggak ada yang melakukan. Ya. Yang ruku, yang sujud, yang tawaf, yang sa'i, yang melempar jumrah, yang mencium hajar aswad, yang wudu, yang tayamum, yang adzan, yang qomat, semuanya kaum muslimin. Ya. Insyaallah antum belum pernah dengar kan? Orang Hindu melempar jumrah, orang Buddha tayamum, orang Konghucu adzan, ya. Hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika sesuatu hanya dilakukan oleh kaum muslimin, udah mahdoh. Kalau mahdoh berarti haram kita lakukan. Kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Itu. Ya. Maka orang yang mengatakan nggak apa-apa, Rasul dan para sahabat tidak pernah merayakan Maulid Nabi, nggak apa-apa kita merayakan Maulid Nabi. Kenapa? Karena ini kan bukan ibadah mahdoh. Nggak apa-apa. Kalau yang nggak boleh itu kan yang ibadah. Ini ya seperti kita naik motor, naik mobil, kebiasaan sehari-hari, peradaban. Beda dengan Nabi, nggak apa-apa. Maulid Nabi, Rasul dan para sahabat tidak melakukan, kita melakukan, nggak apa-apa. Ini bukan ibadah mahdoh. Ini terjawab oleh kaidah kedua tadi, bahwa ciri ibadah mahdoh yang kedua apa tadi? Hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Ada orang Buddha, Hindu merayakan Maulid Nabi? Nggak ada kan? Ada orang Yahudi, Nasrani merayakan Maulid Nabi? Nggak ada kan? Hanya kaum muslimin yang merayakan Maulid Nabi. Berarti Maulid Nabi mahdoh. Maulid Nabi ibadah mahdoh. Sementara Nabi pernah apa tidak merayakan Maulid Nabi? Nggak pernah. Nabi lahir tanggal berapa beliau nggak tahu, tahunya hari Senin. Ya. Dan orang yang berdalil
Nabi merayakan Maulid Nabi dengan cara puasa hari Senin, ini betul-betul menampar muka sendiri. Menampar muka sendiri, malu. Kenapa? Namanya perayaan, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, itu makan-makan apa puasa? Merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, itu puasa apa makan-makan? Makan-makan, puasa haram. Masa Nabi merayakan Maulid Nabi hari Senin dengan cara puasa? Ini mengada-ada. Menampar muka sendiri. Begitulah ahlul bidah. Setiap kali berdalil, maka dalil itu menampar muka mereka sendiri. Menusuk mereka sendiri. Menghancurkan mereka sendiri. Ciri-ciri ahli bid'ah begitu. Kalah oleh dalilnya sendiri. Dihancurkan oleh dalilnya sendiri. Yang ketiga, sebuah perbuatan dikatakan mahdoh, ibadah mahdoh, kalau yang pertama apa tadi? Akal tidak bisa mencerna. Yang kedua, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Yang ketiga, manfaatnya nanti di akhirat. Manfaat tujuannya itu nanti di akhirat. Ketika sebuah perbuatan kok di dunia ini nggak nampak manfaatnya nanti di akhirat, nah itu makdoh. Antum tahu manfaat salat subuh di dunia ini? Nggak ada. Manfaat tawaf, manfaat sa'i, manfaat baca Al-Quran, manfaat melempar jumroh, manfaat mencium hajar aswad. Manfaatnya apa? Nggak ada. Manfaatnya nanti di akhirat. Beda dengan olahraga, cari nafkah, sedekah. Manfaatnya nyata di dunia, sudah nampak di dunia. Nah, kalau ada perbuatan ini, atau sekali lagi ya, jadi tidak harus tiga-tiganya, satu saja. Ada sebuah perbuatan kok nggak ada manfaatnya, jangan dilakukan. Haram. Kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Hore, sambil niup lilin, lilin dinyalain, lalu nyanyi, terus ditiup, hore, lilinnya 14, karena dia umurnya 14. Kira-kira ada manfaatnya nggak? Manfaatnya ada nggak? Jadi nggak ada, haram kita lakukan itu. Walaupun orang kafir tidak mencontohkan, misalnya larang sendiri, tetap saja haram. Ini haramnya ada dua. Di samping ini nggak masuk akal, dia ikut-ikutan orang kafir. Yang pertama merayakan ulang tahun itu siapa? Kan orang-orang kafir. Dengan tiup lilin seperti itu. Jadi betul-betul bodoh, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu masuknya ibarat mahdoh itu. Cuma nggak ada contoh dari Nabi SAW. Jadi sama-sama haram, sama dengan Maulid Nabi, sama dengan tahlilan, sama dengan salawat nariyah, sama dengan ulang tahun ini, tiup lilin itu, atau tiup trompet di malam 1 Januari, sama, nggak ada manfaatnya, Sementara nggak ada contoh dari Nabi dan para sahabat, maka haram kita lakukan. Nggak ada manfaatnya, tapi kok dicontohkan oleh Nabi, sampai nawatan. Mosok utusan Allah melakukan sesuatu yang sia-sia, nggak mungkin. Pasti ada manfaatnya, hanya kita nggak tahu nanti manfaatnya. Mustahil seorang utusan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, melakukan sebuah perbuatan
Kok tidak ada manfaatnya? Mustahil. Ya, hanya nanti manfaatnya. Nah, kalau ulang tahun, ya, bersulam misalnya, pakai baju toga misalnya, apa manfaatnya di akhirat? Nggak ada, dunia nggak ada, akhirat nggak ada. Itulah dosa, nggak boleh. Haram. Ya. Nunduk, ya, sebelum bertarung, diletakkan dulu tangan, nunduk. Ini manfaatnya apa? Coba. Nggak ada manfaatnya kan? Akal nggak bisa senang, kenapa kita lakukan itu? Haram. Seluruh perbuatan yang akal kita tidak bisa mencerna, nggak ada manfaatnya, haram kita lakukan. Kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Lebih haram lagi kalau perbuatan itu dianggap mendatangkan kebaikan. Lebih haram lagi. Ya. Buka toko jam 7 pagi, tunggu 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, baru ada yang beli. Baru ada yang beli, ya. Beli, duitnya diambil, laris. Dengan sebuah keyakinan bahwa betul-betul mendatangkan laris. Halal haram. Halal haram. Haram. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Ya. Seandainya itu bercanda doang, seandainya itu nggak ada keyakinan, haram. Karena nggak ada gunanya. Apalagi dengan keyakinan, dengan demikian akan laris. Lebih haram lagi, bahkan syirik. Atau masih ingat? Salah satu ciri syirik apa? Meyakini sesuatu yang bukan asbab, diyakini sebagai asbab. Itu syirik. Alhamdulillah, dagangan saya laris. Karena saya jualannya murah. Alhamdulillah, saya punya sumber yang murah. Dan orang-orang kalau beli nggak dibungkus, orang-orang kalau menjual nggak dibungkus, saya bungkus rapi. Ya, alhamdulillah dengan sebab ini laris. Syirik apa tidak ini? Tidak, karena memang ini asbab, sesuatu yang membuat orang balik lagi mau beli karena murah. Pelayanannya bagus, ini asbab. Ya. Alhamdulillah selama ini dagangan saya laris. Karena alhamdulillah setiap kali dagang saya nggak lupa nginjek bumi 7 kali sambil baca sholawat. Syirik apa tidak? Syirik. Anak SD juga tahu namanya laris dengan nginjek bumi nggak ada hubungannya. Kecuali Nabi yang bilang. Kalau Nabi yang bilang nggak ada hubungannya, kita gigit dengan gigi geraham. Ya, pengen dagangan laris, pengen rezeki lancar, ya. Oh, masih punya sepupu, masih punya keponakan, masih punya paman, bibi, apalagi orang tua, datangi, bawa sembako, kasih bantuan mereka yang miskin, ya. Dengan demikian, insya Allah murah rezeki, dagangan laris. Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak? Ya tentu nggak ada hubungannya. Tapi ini sampai Nabi SAW. Siapa yang ingin dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambunglah tali silaturahim. Nggak ada hubungannya, kan? Nggak masuk akal. Tapi ini sabda Nabi SAW. Berarti firman Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi SAW. Mana mungkin kita nggak percaya? Pasti kita percaya. Ya. Nah, sayang di antara kita lebih percaya Nabi, kurang dipercaya, malah lebih percaya ke asuransi. Ya, lebih percaya sama asuransi.
Bapak kan nggak ada jaminan sehat terus. Ya kalau cuman masuk angin, pusing-pusing, sakit perut. Kalau ginjal, kalau liver, kalau jantung, kan bisa puluhan juta, ratusan juta biayanya. Udah, Bapak daftar aja ke saya, ke kami. Nggak mahal, cuma 300.000 tiap bulan. Sementara gajinya misalnya 8 juta, 9 juta, kan kecil, diambil 300.000. Jaminannya, mau ratusan juta, biaya rumah sakit, kami yang nanggung. Ya, banyak dari kita yang tergiur. Banyak dari kita yang tergiur. Kan cuma 300.000, kecil. Gaji 8 juta, 9 juta. Begitu sakit, langsung ditanggung, mau puluhan juta, mau ratusan juta. Menggiurkan sekali, ini luar biasa. Yahudi dibisiki oleh iblis. Ini bisikan iblis, setan kepada Yahudi. Antum tahu siapa yang menciptakan asuransi ini pertama kali kalau bukan Yahudi? Ya. Orang awam, ya saya kira sedunia ya. Sedunia begitu semua. Halal haram. Halal haram. Haram jelas. Haram. Ya. Di dalam asuransi itu ada tiga keharaman. Seandainya satu saja sudah cukup, ini 3, bayangkan. Apa? Masih ingat? Ada apanya? Ada ribanya. Ada apanya lagi? Ada maisirnya, kimarnya, judinya. Satu lagi, goror. 3-tiganya haram. Itu ada di asuransi. Dan kita manggut-manggut. Dan kita merasa tenang. Iya ya, tenang, rasa tenang. Ya. Itu sakit, cari rumah sakit yang paling mahal. Tenang, ketawa-ketawa. Ya. Cari kamar yang VIP, ketawa-ketawa. Merasa tenang karena sudah dijamin oleh asuransi. Nah, sementara Allah, pencipta jagat raya alam semesta, termasuk diri kita yang menciptakan dia, mengatakan, ingin sehat? Bukan sakit nanti Allah yang membiayai rumah sakit, enggak. Sehat, enggak sakit. Sehat, enggak sakit. Kalau tadi kan pihak asuransi enggak berani jamin. Saya jamin Bapak enggak sakit, enggak kan? Saya jamin biaya rumah sakitnya. Nah, ini Allah menjamin kita enggak sakit. Jauh dari sakit. Caranya? Itu uang 300.000 jangan setorkan ke asuransi. Kasih ke fakir, miskin, ya, anak yatim, janda miskin dan seterusnya, masjid, pesantren, dan itu banyak sekali. Ya, nah, coba sampai batas mana sih kesikohan kita kepada firman Allah, sabda Nabi? Kepercayaan kita terhadap firman Allah, sabda Nabi, sampai batas mana? Kalau kita masih maju mundur, apa iya ya? Kan kita nggak bisa nuntut ya. Kalau asuransi kan bisa nuntut. Ya. Innalillah. Ini musibah. Seorang muslim lebih sikoh dengan asuransi daripada jaminan dari Allah. Ini jaminan yang luar biasa dari Allah. Bukan tanggung-tanggung, aku jamin biaya rumah sakitnya, enggak. Aku jamin engkau enggak sakit. Wadawu amradakum bis-shadaqah. Obati penyakit kalian dengan cara sedekah. Ya. Maka saya ajak antum, insya Allah, yang sudah daftar asuransi, batalkan. Ya, batalkan. Jangan teruskan. Yang belum, jangan coba-coba. Nah, sementara 100.000, 200.000, 300.000 tiap bulan, antum berikan ke fakir miskin. Banyak sekali di kiri kanan kita. Negara kita bukan negara kaya. Ya, mungkin keponakan, mungkin bibi, mungkin sepupu, atau bahkan orang tua butuh bantuan. Ya, harta kita adalah harta orang tua. Anta wa malu kali abi, kata Nabi kepada seorang laki-laki.
ketika mengadu, ya Rasul, ayahku, orang tuaku sering mengambil hartaku tanpa sepengetahuan aku. Nabi menjawab, anta wa maluka li abi. Engkau berikut hartamu adalah milik ayahmu. Ya. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat. Wa qala Umar bin Khattab. Berkata Umar bin Khattab, la udhra li ahadin fi dolalatin rakibaha hasibaha huda. Tidak ada udzur, tidak ada alasan bagi orang yang melakukan sebuah kesalahan, sebuah keburukan. Hasibaha huda, dia menyangka bahwa itu baik, dia menyangka bahwa itu berpahala, padahal dosa. Kata Umar, nggak ada udzur. Nggak ada udzur. Misalnya dia menyangka bahwa maulid Nabi itu baik, berpahala, padahal kan tidak baik, dosa. Kata Umar, nggak ada udzur. La udzra fi ahadin. Wala fi huda tarakahu hasibahu dalalatan. Begitu juga tidak ada udzur bagi orang yang menyangka bahwa itu buruk, padahal baik. Oh, ini ciri-ciri aliran sesat nih. Jenggot, celana cingkrang, nah, berarti sesat nih, teroris nih, mengada-ada nih, bid'ah nih. Nah, dia nggak tahu. Kata Umar, la udhra, tidak ada udzur, tidak dimaafkan. Kenapa? Faqad buyyinatil umur, karena perkara-perkara agama ini sudah dijelaskan. Apa sih yang belum dijelaskan di zaman Umar, di zaman Abu Bakar? Nggak ada. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar sudah ada maulid Nabi? Belum. Sudah ada tahlilan? Belum. Yasinan malam Jumat? Belum. Sholih nawaitu? Belum. Habis baca Al-Quran ditutup dengan Sadaqallahul Adzim? Ada? Belum ada. Belum ada bid'ah. Ya. Maka beliau mengatakan waqad buyyinatil umur, perkara dalam agama ini sudah dijelaskan. Wa sabatatil hujjah, hujjah telah tegak. Hujjah ini telah tegak. Wan qata'al uzru, maka enggak ada uzur, salah sendiri, enggak belajar. Ini yang ngomong Umar. Di zaman Umar, jangan lupa. Bukan zaman sekarang. Ya. Ada hari ini ya. Mungkin zaman saya waktu remaja SMA, sedikit yang pakai jilbab. Sedikit sekali. Bahkan ada anak SMA pakai jilbab di sekolahan negeri, geger. Nggak usah SMA, mahasiswi. Mahasiswi kan mestinya lebih bebas ya, geger. Waktu itu di Jogja kan. Luar biasa lah. Saking minimnya ilmu kaum muslimin. Istri-istri kiai, istri-istri ustadz, ya paling kerudung saja begitu. Yang pakai kerudung itu menteri kalau nggak salah cuma ada satu. Itu pun ya kerudung ya, bukan jilbab ya. Ditaruh di atas kepala, rambutnya kelihatan, leher kelihatan. Ya. Dan jelas jilbab itu wajib. Ya. Ketika Nabi melihat Asma berpakaian tidak sempurna, menjelang balik, mungkin umur 9 tahun, 10 tahun. Nabi melengos dengan mengatakan, perbaiki pakaianmu. Haram bagimu menampakkan seluruh kulitmu, kecuali wajah dan telapak tangan. Sambil beliau menunjuk wajah beliau dan telapak tangan beliau.
Berarti wajib menutupi rambut, leher, dada, betis, dan seterusnya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ada seorang wanita, ibu-ibu, nggak pakai jilbab, rajin sholat, rajin puasa, meninggal di tahun 80-an misalnya. Tapi dia tidak berdosa. Tapi dia diampuni oleh Allah. Kenapa? Kenapa? Karena hujah belum sampai. Ya. Ibu-ibu ini tidak hidup di zaman Umar. Di zaman Umar kebangetan. Nggak usah di zaman Umar. Di Mekah, Madinah. Ya. Ada seorang wanita lahir di Madinah, nggak jauh dari Masjid Nabawi. Ya. Terus seumur hidupnya nggak pakai jilbab, misalnya. Ya. Mati. Lalu ditanya oleh Allah, jawabannya aku nggak tahu. Belum pernah ada yang menyampaikan bahwa jilbab itu wajib. Mustahil. Mustahil di Madinah, di Mekah. Beda dengan di Indonesia tahun 80 dulu. Ya. Dia bisa jawab, kenapa engkau nggak pakai jilbab? Ya Allah, nggak ada yang memerintahkan aku. Nggak ada yang menyampaikan kepada aku bahwa jilbab itu wajib. Kiai-kiai ulama-ulama mengatakan tidak wajib, bagus saja. Ya, orang seperti ini masih bisa diampuni. Nah, itu yang dimaksud oleh Umar. Ya, jadi ucapan Umar ini perlu digarisbawahi. Ini masih ucapan Umar. Wadhalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-dini kullihi. Karena ahlu sunnah wal jamaah ini telah menetapkan Rasul dan para sahabat itu sudah sempurna agama di zaman Rasul dan para sahabat. Wa tabayyana lin-nas wa 'alan nasi al-ittiba', dan sudah jelas bagi manusia hanya mengikuti. Sekali lagi, ini zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman Rasulullah. Ya. Antum masih ingat barangkali ada orang, ini sebelum Nabi lahir ya, ini kisah dari Nabi mengisahkan hal-hal yang terdahulu. Sebelum Nabi lahir, ada seseorang yang memerintahkan anak-anaknya, nak, kalau ayah meninggal, tolong si ayah ini ahli maksiat. Si ayah ini ahli maksiat. Muslim dia, beriman, tapi ahli maksiat. Mungkin minum khamr, berzina, berjudi, dan seterusnya. Nah, ketika sudah tua renta, dirasa sebentar lagi akan meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia bertanya kepada anak-anaknya, bagaimana menurut kalian tentang ayahmu ini? Minta pendapat anak-anaknya. Anak-anak menjawab, tidak ada orang sebaik ayah. Ayah adalah ayah terbaik. Ini luar biasa ya, orang zaman dulu. Walaupun berbuat maksiat, tapi anak nggak tahu. Nggak kayak hari ini. Ya, di depan mata anak-anak istri berbuat maksiat. Zaman dulu, ahli maksiat, tapi anaknya yang senang, nggak ada yang tahu. Betul-betul ditutup aib itu, dan ini sunnah. Nggak boleh kita berbuat maksiat di depan orang, apalagi anak istri, ya. Apalagi ngajak anak berbuat maksiat. Maka si anak ini nggak tahu, mereka mengatakan, engkau adalah ayah terbaik. Ya. Si ayah ini sedih. Ingat bahwa perbuatan masa lalunya luar biasa. Dia berzina, dia minum khamr, dia berjudi, penuh dengan maksiat, tapi dia tidak syirik. Dia bertauhid, dia muslim. Ayahmu dosanya sangat banyak, nak. Tolong ayahmu nanti kalau meninggal, bakar. Mayat ayah bakar. Setelah terbakar, habis jadi abu, buang ke lautan. Kenapa ayah? Karena dosa ayah terlalu banyak. Kalau sampai Allah menghidupkan ayah lagi, habis ayah akan disiksa. Dibangkitkan kemudian disiksa,
karena dosa ayah terlalu banyak. Ya. Kalau jadi abu ditaburkan ke lautan, nah, kan susah tuh Allah ngidupin lagi. Kalau sudah jadi debu, kata dia, dikiranya Allah bukan maha segalanya. Dikiranya dia nggak tahu, ilmu belum sampai ke dia bahwa Allah sanggup menghidupkan dalam keadaan apa. Ya sudah, jika mati dilakukan oleh anak-anaknya wasiat itu. Antum tahu, sampai di hari kebangkitan nanti, ini Rasulullah yang cerita. Si orang ini akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Orang ini yang akhirnya dibakar itu atas permintaan dia itu, akhirnya masuk surga apa neraka? Neraka apa surga? Surga. Surga. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Maka diuji oleh Allah. Allah menguji dengan pertanyaan, kenapa engkau perintahkan anak-anakmu berbuat seperti itu, membakar mayatmu? Dijawab oleh orang itu apa? Karena aku takut kepada engkau ya Allah. Aku takut kepada engkau ya Allah. Dosaku terlalu banyak. Atas jawaban diri, berdarah murka Allah. Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Walillahil hamd. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang belum mengetahui sesuatu lalu dia melanggar karena nggak tahu kalau itu dosa, maka nanti di akhirat akan langsung masuk surga? Enggak, keliru. Kalau kesimpulannya seperti itu, keliru. Nanti di akhirat akan diuji lagi. Akan diuji lagi dengan sebuah pertanyaan. Contohnya tadi. Ya. Tentu kita tidak berharap. Kita tidak berharap masih diuji lagi di akhirat. Ujian cukup di dunia. Dan kita sudah lulus. Yang haram semuanya sudah kita jauhi, yang wajib semuanya sudah kita laksanakan, yang sunat-sunat kita berusaha untuk menambahnya. Karena itu kan tadi contoh yang jawabannya benar, lulus. Ada yang jawabannya salah, neraka. Ya. Hari ini berapa banyak orang yang belum tahu, betul-betul belum tahu kalau jilbab itu wajib misalnya. Dan belum pernah ada yang menyampaikan kepada dia bahwa jilbab itu wajib. Ya. Nah, orang-orang seperti itu insya Allah akan diampuni. Ya. Ada pertanyaan? Silakan.